Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di hari Minggu tanggal 19 Juni yang lalu, kita akhirnya mendapatkan trailer perdana My Hero Academia season ke-6. Sebenarnya bukan pertama banget sih, tapi di trailer kali ini kita setidaknya mendapatkan scene yang sudah cukup memberi spoiler tentang apa yang akan terjadi di anime My Hero Academia season ke-6. Meskipun kurang lebih cuma 1 menit sih. So, di konten kali ini akan kita breakdown trailer season ke-6 My Hero Academia. Dan untuk itu, di konten kali ini tentunya akan mengandung full spoiler brutal. Jadi jika kalian gak mau kena spoiler, mending geser ke konten lain. Tapi jika kalian tetap keras kepala, ya sudah, kita langsung breakdown trailer My Hero Academia season ke-6 dari scene per scene. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Trailer dibuka dengan menampilkan karakter utama kita, yakni Deku, yang sedang memandang ke arah perkotaan, di mana dia berkata bahwa kini akhirnya sudah dimulai. Artinya peperangan antara hero versus Paranormal Liberation akan segera berlangsung. Kemudian di beberapa scene selanjutnya, kita difokuskan ke 4 scene beberapa karakter, yakni Endeavor, Hawks, Aizawa, dan Prison Mike, yang mana mereka berempat ini masing-masing akan memiliki problematikanya sendiri di season ke-6 nantinya. Terutama saat di awal-awal season ke-6, sebab Endeavor akan berhadapan dengan beberapa Nomu di rumah sakit Jaku. Kemudian Hawks yang akan dengan cepat mencari Twice untuk dibunuh, Aizawa yang memakai quirknya ke Dr. Garaki untuk menghapus quirknya, dan Prison Mike yang memiliki dendam kesumat pula kepada Dr. Garaki. Setelah tahu bahwa Dr. Garaki lah yang merubah sahabatnya yakni Shirakumo Oboro menjadi seorang Nomu. Sebentar di akhir trailer bakal lebih ditampilkan lagi soal Prison Mike. Lalu di beberapa scene selanjutnya ada Ejesot, Kaminari, Kinoko Kumori, dan Midnight, yang dimana keempat scene ini tentunya berada di tempat markas utama Paranormal Liberation berada. Nah, dapat dipastikan kalau Ejesot di sini akan bertarung dengan Red Destro dengan cukup brutal. Lalu ada Kaminari yang akan mendapatkan momen MVP-nya sendiri karena berhasil melumpuhkan sebagian besar villain dengan quirknya yang di season ke-6 ini bakal makin overpower. Wow. Serta ada Kinoko Kumori dan Midnight yang sedang menguatkan diri untuk bisa beraksi dengan apik di perang saat ini. Tapi lebih jelasnya lagi, di beberapa scene ini kita mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Midnight yang sedang berusaha menguatkan murid-murid Yue lainnya untuk menjadi pahlawan pada kesempatan kali ini. Sebab Midnight akan tewas pada saat perang berakhir. Nah, ini udah masuk spoiler nih, kan saya udah ingatin. Jadi ya, jangan marah kalau kena spoiler kalian. Kita kemudian mendapati beberapa scene yang tentunya ini berada di dua lokasi, yakni lokasi tempat di markas Paranormal Liberation dan juga berlokasi di hutan depan markas Paranormal Liberation, yang mana di lokasi pertama sedang berusaha menghadapi antek-antek Paranormal Liberation dan di lokasi kedua sedang bersiap-siap untuk mengatasi ancaman jika sewaktu-waktu serangan mendadak dari sosok prajurit terkuat yang ditakutkan tiba-tiba muncul dan amburadul. Siapa lagi kalau bukan sosok tersebut adalah Gigantomachia. Ini nantinya bakal epic parah sih pertarungannya. Dan ada juga scene di mana Mirko sedang menerobos masuk ke lorong-lorong rumah sakit Jaku. Dan ternyata Mirko dihadang oleh Nomu-Nomu yang sangat banyak. Kita lalu bergeser ke sudut pandang villain, yang mana langsung memperlihatkan beberapa scene seperti Dabi, Twice, Toga, Spinner, dan Mr. Compress, yang mana masing-masing dari mereka ini juga akan berkonflik sama beberapa hero. Seperti contohnya, Dabi akan konflik dengan Hawks, lalu Twice yang diperlihatkan OTW dibunuh di sini, Toga yang syok setelah kematian Twice, Spinner yang masih gak guna, dan Mr. Compress yang akan terungkap wujud aslinya nanti. Kemudian kita bergeser ke scene beberapa kelompok hero yang bergerak dengan cepat. Ini adalah scene yang pastinya mengarah ke momen di mana Shigaraki bangkit dari hibernasinya dan langsung mengaktifkan Decay secara membabi buta sehingga bakal membuat satu kota bakal hancur menjadi debu. Dan hero yang berlarian di sini tugasnya untuk mengevakuasi warga secepat yang mereka bisa. Lalu ada lagi scene yang menunjukkan Hawks, Mirko, Endeavor, dan Crush di sini. Yang mana scene ini menunjukkan kalau Hawks sudah menciduk Twice, Mirko yang siap berhadapan dengan komplotan High-End Nomu sendirian, Endeavor yang mengalahkan Nomu sisanya, dan Crush yang juga membantu Endeavor untuk membunuh Nomu. Di sini ini akhirnya menunjukkan quirk Crush si pahlawan yang masuk 10 besar dan akan membuktikan seberapa pantas Crush menjadi seorang pahlawan terhebat. Di scene selanjutnya menunjukkan pertarungan Tokoyami versus Red Destro. Nah, di sini ini nantinya akan terjadi pertarungan apik antara Tokoyami yang kini semakin kuat dengan Dark Shadow-nya pasca magang bersama Hawks, dan Red Destro yang bersiap-siap untuk menghadapi serangan Dark Shadow milik Tokoyami.
Nah, ada pula scene kakek-kakek tua di sini, yang mana ini adalah Dr. Garaki yang dipaksa nonaktif quirknya oleh Aizawa. Adapun apa quirk Dr. Garaki di sini adalah quirk Life Force, quirk pribadi milik Dr. Garaki yang memiliki kemampuan untuk membuat penggunanya dapat berumur panjang, sehingga dengan dimatikan quirknya, maka tampilan penggunanya akan jauh lebih tua. Dan menuju akhir trailer, kita mendapati beberapa aksi dari beberapa hero lagi, seperti Prison Mike dan Mirko. Prison Mike di sini nih akan menunjukkan kekuatan terhebatnya sebagai seorang pahlawan, di mana dengan sekali teriakannya, dia dapat menghancurkan satu markas dengan gelombang suara, yang dengan begitu langsung menghancurkan beberapa tabung berisi Hake Enomu dan juga Shigaraki Tomura yang sedang berhibernasi. Nah, kemudian karena beberapa Hake Enomu sudah terbebas, maka Mirko yang bakal turun tangan untuk menghabisi sebagian Hake Enomu sendirian. Iya, benar-benar sendirian coy. Trailer perdana My Hero Academia season ke-6 ditutup dengan menampilkan Shigaraki Tomura, sang villain utama di season ke-6 ini. Dimana jika kalian perhatikan, Shigaraki terlihat tersenyum, yang mana ini sebenarnya menandakan bahwa Shigaraki sedang berada di kondisi yang cukup complicated. Antara dia sedang mengendalikan dirinya sendiri, namun di saat bersamaan, dia dikontrol oleh All For One dari Tartarus. Jadi, season 6 ini akan sangat menjanjikan tentunya. Kualitas animasinya juga semakin baik. Bahkan menurut saya lebih mirip kualitas level movie My Hero Academia. Dan sampai-sampai ada yang mengira kalau ini udah ganti studio. Mungkin karena season 5 banyak yang mendapat kritikan ya. Jadinya pihak Studio Bones mungkin berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan di season 5. Ya, pokoknya kita dapat menaruh harapan lah pada season 6 ini. Anyway, yang ditampilkan di trailer ini pastinya adalah chord pertama dari season ke-6 yang mana akan mengadaptasi full art Paranormal Liberation, dan untuk tanggal rilisnya belum diketahui. Tapi yang jelas ini bakal rilis di bulan 10 tahun 2022 tahun ini. Ya, semoga Tuhan memberi kita umur panjang untuk menyaksikan season ke-6 My Hero Academia. Amin ya robbal alamin. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.